Shalom, selamat pagi teman-teman semua, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam persekutuan bulanan Agape. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena perlindungan dan kasih setia Tuhan. Kita boleh sebentar lagi akan mengakhiri bulan Agustus ini dan memasuki bulan yang baru atas anugerah Tuhan. Mari teman-teman sekalian, kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau mempersiapkan diri untuk memulai ibadah kita, persekutuan kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, kita masuk rumahnya. Dan setelah itu, saya mohon kesediaan Bu Vince untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama, kita masuk ke rumahnya. Ya, bagaimana Pak Choi, bisa diputar lagunya untuk kita bisa memuji Tuhan bersama-sama? Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan hingga saat ini bagi kami semua. Kami bersyukur karena Tuhan saja yang sudah menolong kami, menyertai kami dalam setiap pelayanan 1 minggu yang lalu, bahkan kemarin kami sudah dijaga, dipimpin, diberikan hikmat oleh Tuhan. Kami mengucap syukur, dan pada hari ini kami bersyukur karena kami dapat lagi bertemu, bersekutu dengan teman-teman Agape satu angkatan 29. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena Tuhan yang memberikan kesempatan ini bagi kami, dan kami rindu Tuhan untuk masuk di dalam persekutuan kami pada pagi hari ini. Kami ingin merasakan sukacita yang daripada Tuhan, bahkan kekuatan daripada Tuhan dengan
firman Tuhan, sharing teman-teman satu dengan yang lain. Kami rindu lagi, kami dikuatkan oleh Tuhan di dalam kehidupan pelayanan kami. Berkati hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan, baik Ibu Nane maupun juga Ibu Marsita. Tuhan Kau memberkati, Tuhan pakai hambamu, sehingga kami semua diberkati lagi secara rohani. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan persekutuan Agape pada hari ini dari awal hingga akhir, kiranya jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam kasih Tuhan Yesus, dan dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, puji nama Tuhan. Mari teman-teman, kita akan terus memuji Tuhan dengan bermazmur. Kita akan bermazmur dari Mazmur 30 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 30 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan memimpin pembacaannya bagi kita. Mazmur 30 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Mari kita memuji Tuhan. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Puji nama Tuhan. Setiap pagi kita bangun, kita boleh menghadapi hari yang baru, kita boleh kembali menikmati matahari, kita boleh kembali menatap keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, kita mengucap syukur. Setiap hari yang baru adalah pengharapan yang baru. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Apapun yang kita alami dalam kehidupan kita yang mungkin menjadi malam-malam menakutkan, gelap, mungkin dari pelayanan atau beban keluarga, kesesakan yang kita alami dalam kehidupan, rasanya seperti malam. Tapi malam tidak berlangsung selamanya. Pagi akan datang. Pemazmur mengatakan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Jadi, marilah kita semakin menjadi anak-anak Tuhan yang bersemangat, penuh sukacita, mengucap syukur, menyembah pada Tuhan. Karena selalu ada harapan, selalu ada sukacita, selalu ada berkat yang Tuhan sediakan untuk kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Pendeta Marsita. Mari kita mempersiapkan terlebih dahulu dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 454, Indahnya Saat Yang Teduh. Kita mau meneduhkan diri untuk kita boleh menyambut firman Tuhan. Kidung Jemaat 454, Indahnya Saat Yang Teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, guna
Kami persilakan kepada Ibu Marsita. Ya, selamat pagi teman-teman, hamba-hambanya yang terkasih. Suara saya bisa didengar? Oke. Kita mau membaca firman Tuhan, teman-teman, saudara-saudaraku. Sebelumnya kita mari satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang kami layani, Allah yang kami sembah ya dan yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami sungguh mengucap syukur di bulan Agustus akhir ini Tuhan kami boleh Tuhan pertemukan kembali saudara di dalam Kristus, teman sekerja Allah yang senantiasa saling menguatkan untuk kami terus tetap setia di dalam melayani-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami mau membaca firman-Mu, suara hati-Mu, supaya kami lagi dikuatkan, dipulihkan, dimampukan untuk berjalan lagi bersama dengan-Mu dan mengerjakan pekerjaan Allah yang Tuhan percayakan bagi kami. Apapun yang kami alami hari-hari ini sebagai hamba-hamba-Mu, kami sungguh yakin Engkau akan memberikan keyakinan, kekuatan, kemampuan, sehingga kami terus sampai titik terakhir kami bisa menyuarakan kebenaran-Mu. Engkau memberkati kami pagi hari ini lewat firman-Mu, dan kami saling dikuatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yohanes pasal 8, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melempari batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Ayat ke-8. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang dengan demi seorang. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada. Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, teman-teman sepelayanan dan teman-teman sekerja Allah. Pagi hari ini kita masih tetap berbicara tentang kasih. Oleh karena bulan lalu juga saya pikir kita mendapat berkat dari hambanya Bapak Firman berbicara tentang kasih, dan hari-hari ini saya pikir tentang kasih ini harus semakin kita kumandangkan sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Oleh karena kita melihat dunia ini sudah tidak baik-baik saja, kondisi di sekitar kita juga tidak baik-baik saja, sehingga kasih ini kita belajar untuk menerapkan di dalam diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Atau mungkin juga di tengah-tengah pelayanan kita, yang mungkin sudah mulai keras ya kelihatannya ya. Kita melihat keras di dunia politik, kita juga melihat keras kemarin perbincangan kita di Alma Mater, kita juga keras sekarang dengan sekitar-sekitar kita.
Kalau bukan lagi kasih yang melandasi pelayanan kita dan pelayanan kehidupan kita hari-hari ini, apalagi? Tuhan Yesus bilang, apa gunanya engkau memiliki segala karunia-karunia? Karunia-karunia mengajar, karunia-karunia membedakan roh, karunia-karunia berbahasa roh, karunia-karunia bernubuat. Apa gunanya kalau engkau tidak mempunyai kasih? Saya pikir kita kembali kepada itu, dan tidak mudah memang Bapak Ibu, teman-teman, untuk mengajarkan kepada diri kita untuk menerapkan kasih itu. Apalagi ketika kita ketemu orang-orang di sekitar kita, gereja yang kita layani. Dan orang-orang yang mungkin berpuluh-puluh tahun begitu ya, memiliki kemampuan untuk mengajar, kemampuan untuk berteologi walaupun tidak pernah belajar, seakan-akan lebih memahami dan lebih mengetahui dari orang yang pernah belajar. Ini tidak mudah. Kalau bukan kasih yang ada di dalam diri kita untuk menerapkan. Nah, pagi hari ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus diperhadapkan dengan seorang perempuan yang tidak layak di depan umum dan direndahkan dan disingkirkan oleh orang-orang yang merasa lebih mengetahui tentang kasih, teori kasih, tetapi praktek kasih itu pun sulit untuk dilakukan. Kita lihat di sini, mungkin ketika kita, Bapak Ibu, saudara-saudara saya yang saya kasihin, ketika kita mengkhotbahkan ini berulang-ulang, saya yakin kita udah berulang-ulang mengkhotbahkan bagian firman Tuhan ini. Di mana itu, kapan itu, sudah berulang-ulang. Selalu yang kita menjadi objek kasih itu dan perhatian itu, tentu perempuan ini, orang yang dikatakan di bagian firman Tuhan ini, yang perlu dihakimi, perlu dilempari, perlu disingkirkan. Karena itulah yang di dalam hukum-hukum yang tertulis orang-orang yang seperti ini tidak layak di keramaian, tidak layak untuk diperhitungkan. Tapi kita mungkin perlu juga hari-hari ini merenungkan orang-orang yang mungkin selama ini kita anggap licik dan tidak diperhitungkan untuk kita kasihi. Kita coba merenungkan orang-orang Farisi ini, orang-orang Taurat ini, orang-orang yang dia katakan orang-orang yang punya kemampuan untuk mengajar, kemampuan untuk memiliki teori-teori yang mumpuni. Yang mungkin hari-hari ini di dalam perdebatan-perdebatan di YouTube kita lihat ya, orang-orang yang keren-keren gitu ya, bisa berargumen dengan luar biasa, yang kadang-kadang kita bisa bergeleng-geleng kepala, wah ini orang nih belajar di mana, orangnya itu berteori apa. Tapi saya jarang sekali melihat teman-teman yang saya kenal untuk masuk dalam perdebatan itu. Saya pikir ya puji Tuhan juga. Nah, orang-orang seperti itu, apakah bagaimana Tuhan Yesus memandang? Bagaimana Tuhan Yesus melihat? Bagaimana Tuhan Yesus menyikapi? Kalau selalu kita berbicara tentang kasih itu, objek kasih itu adalah perempuan yang berzina, perempuan yang tidak layak, orang sakit, orang yang tersingkirkan, itu objek kasih yang kita katakan selama ini. Tidak ada salahnya juga. Dan memang itu yang kita baca dan kita lihat dan kita temui di dalam pelayanan kita. Dan saya hari-hari ini Bapak Ibu ada beberapa orang Tuhan temukan orang-orang yang tidak layak lagi hidup di masyarakat gitu ya, tersingkirkan, tidak diperhitungkan, Tuhan pertemukan kepada saya, dan saya melihat kalau bukan kita yang merangkul orang-orang seperti ini, tentu orang-orang seperti ini akan terus tersingkirkan dan terjauhi di dalam kehidupan sehari-hari. Namun Bapak Ibu, saya ingin mencoba merenungkan ketika kita dipertemukan dengan orang-orang yang hebat ini, orang-orang yang hebat yang apakah kita juga menggolongkan diri kita hebat juga seperti mereka ya, saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas saya pikir ketika Tuhan Yesus melayani, diperhadapkan dengan orang-orang yang tersingkirkan ini, yang walaupun tanpa disengaja dan disengaja orang-orang Farisi untuk dipertemukan dengan Tuhan Yesus untuk dihakimi, saya pikir juga Tuhan Yesus mempunyai kasih terhadap orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Kalau dia tidak mempunyai kasih, dia bukan Allah yang mengasihi, benar nggak? Karena Tuhan pada waktu titik terakhir di dalam pelayanannya, di dalam kayu salib, dia katakan,
Ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya kan kasih itu bukan hanya untuk orang yang papa. Kasih itu bukan hanya untuk orang yang terpinggirkan, tersingkirkan, tetapi juga kasih itu terrealisasi untuk orang-orang yang mengaku dirinya paling paling mulia mungkin, paling hebat, paling mampu untuk memperdebatkan teologi itu, yang lebih mengerti begitu. Jadi kasih itu pun juga terrealisasi untuk orang-orang yang seperti itu. Ya kita tidak mengatakan diri kita tergolong orang seperti itu ya, tapi artinya kasih itu untuk semua orang. Untuk kasih itu untuk mereka juga yang merasakan dirinya melebihi kemampuannya, teorinya, orang-orang yang memiliki orang yang tersingkirkan, terpinggirkan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada banyak cerita, ada banyak contoh yang kita lihat ketika orang-orang Farisi menarik contoh-contoh untuk menghakimi Tuhan Yesus ya. Dalam arti ketika ketika orang-orang Farisi menarik perempuan yang berzina, ketika Tuhan Yesus ketika orang-orang Farisi menceritakan tentang uang logam yang dua sisi itu semata-mata kan sebenarnya untuk menghakimi, untuk menyingkirkan, untuk melemahkan Tuhan Yesus. Tetapi kita lihat di sini, apakah sisi kasih itu atau sisi apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi itu hanya mereka memunculkan bahwa Tuhan Yesus harus memperhatikan mereka dengan penuh kasih. Tetapi tidakkah Tuhan Yesus mengasihi mereka juga sebagai penghakim daripada pelayanan itu atau menghakimi oleh Tuhan Yesus, menghakimi Tuhan Yesus? Saya pikir tidak. Kasih itu juga akan terrealisasi kepada mereka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin di tengah-tengah pelayanan kita juga menghadapi seperti itu ya. Karena saya percaya kita sebagai seorang pemimpin di dalam pelayanan ada pengurus, ada penatua, ada majelis, dan kita berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Mungkin ada orang-orang yang bikin yang troublemaker gitu ya, membuat gaduh, bikin masalah atau membuat merasa dirinya kayak dipercaya memimpin karena sudah berpuluh-puluh tahun, menjadi dia bisa untuk membolak-balikkan fakta atau menyingkirkan orang-orang yang mungkin dianggap tidak mampu. Kita mungkin diperhadapkan dengan seperti itu. Lagi-lagi, kasih itu kita belajar. Kasih itu kita belajar untuk menerapkan di dalam pelayanan. Bapak Ibu, satu peristiwa pelajaran yang pernah saya alami yang baru-baru ini, mengapa saya mengambil keputusan di dalam pelayanan untuk keluar. Itu pun terjadi hal-hal seperti itu. Seakan-akan kita kurang layak untuk bisa menggiring pelayanan sehingga terjadi perpisahan seperti itu. Namun saya merenung di tahun-tahun terakhir ini, saya pikir tidak ada kekerasan hati atau penghakiman yang terus-menerus terjadi di hati kita untuk tidak suka terhadap orang pribadi-pribadi yang menjolimi lah katakan. Dan kasih itu saya pikir harus saya miliki untuk mengampuni, untuk mendoakan, untuk terus berjalan bersama-sama untuk melihat pelayanan ini. Dan kasih itu juga saya pikir yang harus menyatukan kita di Agape ini. Dan kasih itu juga saya pikir yang harus kita miliki untuk melihat alma mater kita yang kita perdebatkan 1 bulan yang lalu. Dan saya pikir memang sulit ya, tapi sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, saya pikir kita harus bersama-sama memiliki kasih itu. Dan kita tidak boleh terus-menerus memiliki sikap untuk terus di dalam kekerasan, dan tidak juga kita mau disebut orang Farisi atau orang Saduki yang tidak mempunyai kasih begitu ya. Lewat firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya tidak hanya melihat kasih yang diberikan kepada perempuan yang tersingkirkan itu, tetapi kasih itu juga pasti amat sangat Tuhan berikan kepada orang-orang Farisi yang menjolimi dia. Dan kasih yang sama saya pikir harus kita miliki di dalam pelayanan kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kita bersama hari ini. Kasih yang sama akan kita tetap pelihara di dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Nana. Ya, baik. Terima kasih Bu Marsita untuk perenungannya pada pagi hari ini, supaya kita boleh diingatkan kembali, kita sudah dalam pelayanan ya cukup lama ya, 20 tahun lebih ya. Seringkali kita disibukkan dengan berbagai kegiatan, semuanya berjalan, menjalankan program, menjalankan kegiatan. Kita diingatkan supaya jangan kehilangan hati kasih di dalam pelayanan dan kehidupan kita. Mari teman-teman, kita akan memasuki doa syafaat. Kita akan berdoa secara umum untuk angkatan kita ya, keluarga besar Agape. Kita doakan untuk persekutuan kita supaya semakin tetap erat, harmonis, sebagaimana yang senantiasa menjadi ciri khas dari Agape ya. Bersatu. Kita doakan pengurus juga dalam melayani kita dengan program-program yang ada. Program-program, masih ada program seminar ke depannya, dan juga rencana-rencana yang sudah disusun, reuni tahun depan. Kita doakan supaya kita boleh bersama-sama bereuni dengan sehat, Tuhan cukupkan kebutuhan semua. Kita doakan juga teman-teman kita yang tidak dapat hadir pada pagi hari ini dalam pelayanan mereka, maupun juga teman-teman yang ada kelemahan tubuh. Kita teringat untuk Ibu Kencanawati ya, di ladang misi dengan kesehatannya juga. Kiranya Tuhan juga boleh terus memberkati. Ya, mungkin ada informasi yang teman-teman ketahui tentang teman-teman yang lain yang tidak hadir pada pagi hari ini. Ya, baik. Itu adalah pokok doa umum yang akan kita doakan bersama-sama. Dan kita juga akan saling mendoakan ya, yang kita ada di sini. Saya langsung bagi ya. Jadi tolong diingat kita mendoakan siapa ya, karena habis ini akan memberikan kesempatan untuk teman-teman boleh men-sharekan pokok doanya untuk didoakan. Baik. Yang pertama, Pak Choi akan mendoakan Ibu Marsita. Bu Marsita mendoakan Pak Heller. Pak Heller mendoakan Bu Vince. Ibu Vince mendoakan Pak Denny. Pak Denny mendoakan Pak Hotman. Pak Hotman mendoakan Bu Sonti. Bu Sonti mendoakan Bu Lena. Bu Lena mendoakan Pak Firman. Pak Firman mendoakan Pak Choi ya. Saya dengan Pak Choi satu paket aja. Ya. Baik, sudah ingat ya siapa yang harus kita doakan ya. Baik, saya persilakan teman-teman untuk bisa men-sharingkan pokok doanya. Silakan yang pertama Bu Marsita. Monggo Bu. Ya, terima kasih. Tolong doakan kami kesehatan supaya tetap sehat, kuat di dalam melayani. Kemudian tolong doakan pengembangan pelayanan di Bontang ya, supaya terus Tuhan pakai, karena pada intinya pelayanan kami ini di sini bergerak dalam hal kemanusiaan. Kami sebut dengan Talitaku Ministry, sehingga pelayanan ini terus menjangkau tanpa
tersekat-sekat dengan gereja, dan puji Tuhan, Tuhan terus membuka karena ada beberapa jemaat-jemaat Katolik yang kami layani dalam kesehatan dan juga dalam pemulihan keluarga. Dan ke depan ini ada rencana untuk membuka pelayanan khusus pemuda untuk khusus penjangkauan mereka, karena di Bontang ini sekarang marak sekali kafe-kafe. Mungkin kok di kota besar sudah terjadi ya dari dulu. Kami ini sedang 3 tahun terakhir ini begitu luar biasa, dan saya untuk mencoba gerakan pemuda untuk menjadi pelayan di tengah-tengah gerakan di dalam fenomena ini. Itu pengembangan terakhir. Dan tolong doakan anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Ini sudah 1 tahun dia belum dapat pekerjaan, dan ya saya juga bersyukur karena dia membantu pelayanan ya. Dan anak kami yang sedang skripsi terakhir ini, tolong doakan. Saya pikir itu saja, cukup. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Berikut dipersilakan Pak Pendeta Heller boleh men-sharingkan pokok doanya, Pak. Salam, selamat pagi. Saya sampaikan pokok doa secara khusus kesehatan, keluarga, dan juga pelayanan. Dan juga anak-anak secara khusus ada